Hai, ladies and gentlemen, here I am Selvi Febriani yang akan menemani teman-teman belajar ekonomi. Materi yang akan kita pelajari adalah akuntansi perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah badan usaha yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangannya tanpa memberi nilai tambah. Nah, artinya perusahaan dagang tidak mengubah atau mengolah kembali barang dagangan yang dijualnya. Perusahaan ini mendapatkan keuntungan dari menjual kembali barang yang sudah dibeli. Contohnya, teman-teman pasti sering membeli baju baru di mall kan? Nah, pengelola mall sebenarnya menjual kembali barang dagangan yang dibelinya. Mall tidak pernah mengubah atau memodifikasi barang dagangannya. Pihak mall mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual yang dibeli dari produsen. Selanjutnya, perbedaan perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Perbedaan utama perusahaan dagang dan perusahaan jasa adalah adanya wujud produknya. Dalam perusahaan dagang, produk yang dijual memiliki wujud berupa barang atau benda fisik yang bisa dirasakan. Contohnya, teman-teman membeli ponsel. Nah, ponsel itu bisa teman-teman mainkan dan teman-teman merasakan benda tersebut. Sementara dalam perusahaan jasa, produk yang dijual tidak berwujud. Yang bisa kamu rasakan saat membeli produk jasa hanya kepuasan atas pelayanan perusahaan tersebut. Lalu ada ciri-ciri perusahaan dagang. Yang pertama, pendapatan utama perusahaan dagang berasal dari penjualan produk. Jadi pemasukannya dari hasil menjual produk. Yang kedua, tidak ada proses produksi terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi persediaan barang dagangan. Yang keempat, sebagai perantara antara produsen dan konsumen. Yang kelima, antara barang yang dibeli dan barang yang dijual tidak ada perubahan. Dan yang terakhir, tujuan utama perusahaan dagang adalah mencari laba alias keuntungan dengan menjual produk dagangan dengan harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita ulas terlebih dahulu transaksi. Transaksi adalah kejadian ekonomi yang bersifat finansial. Pada perusahaan dagang, terdapat beberapa transaksi yang khusus seperti pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan disertai dengan syarat pembayaran dan penyerahan barang. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas transaksi-transaksi pada perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembelian barang dagang atau purchases. Pembelian adalah aktivitas memperoleh barang dagangan untuk dijual kembali. Pembelian dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Pembelian tunai yaitu pembelian barang yang langsung diikuti oleh pembayaran tunai. Sedangkan pembelian kredit adalah pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan. Lalu ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pembelian barang yang akan dijual perusahaan, yaitu yang pertama yaitu syarat pembayaran. Syarat pembayaran bertujuan untuk merangsang konsumen untuk membeli barang dagang karena pemberian potongan harga atau diskon sehingga jumlah penjualan dapat meningkat. Dan ada beberapa istilah dalam syarat pembayaran yang digunakan. Antaranya, ada N/30. Artinya, pembayaran dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang dan tanpa diskon penjualan. Lalu ada 3/10 dan N/30. Syarat pembayaran ini dapat berarti bahwa penjualan akan dikenakan diskon 3% jika pembayaran dilakukan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembelian. Penjualan tidak akan ditagih jika terjadi setelah 10 hari dari pembelian barang dan pembayaran barang berlangsung selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian barang. Selanjutnya ada 3/7, 1/14, dan N/30, yang berarti bahwa persyaratan pembayaran tersebut adalah 3% diskon jika pembayaran diselesaikan 7 hari setelah pembelian, dan dikenakan diskon 1% jika pembayaran dilakukan setelah lebih dari 7 hari, tetapi tidak lebih dari 14 hari setelah pembelian barang dagangan. Pembayaran juga akan dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pembelian. Dan yang terakhir ada arrangement. Persyaratan pembayaran ini berarti pembayaran dilakukan pada akhir bulan atau pada akhir periode pada bulan berjalan. Kita pindah ke syarat penyerahan. Nah, syarat penyerahan merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai tempat serah terima barang yang diperjualbelikan. Syarat penyerahan barang secara umum yaitu sebagai berikut.
Yang pertama adalah FOB, Free on Board Shipping Point, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau yang biasa disebut ongkos kirim, serta tanggung jawab atas segala risiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab pembeli. Yang kedua adalah Free on Board Destination, merupakan syarat penyerahan barang di mana biaya angkut barang atau disebut juga dengan ongkos kirim dan tanggung jawab atas segala resiko terhadap barang dagang dalam perjalanan dari gudang penjual menuju ke gudang pembeli merupakan tanggung jawab penjual. Barang dagang dikatakan menjadi hak milik pembeli apabila barang tersebut sudah sampai dan diterima di gudang pihak pembeli. Yang ketiga ada Cost Insurance and Freight, artinya pihak penjual harus menanggung beban pengiriman barang dan premi asuransi kerugian barang yang dijual. Syarat CIF biasanya dilakukan pada transaksi ekspor dan impor. Yang kedua ada potongan pembelian atau Purchases Discount. Potongan pembelian berfungsi sebagai tempat mencatat potongan harga yang diterima dari penjual, biasanya sehubungan dengan penerapan pembayaran. Yang ketiga ada retur pembelian dan pengurangan harga atau Purchases Return and Allowances. Akun retur pembelian dan pengurangan harga ini berfungsi untuk mencatat transaksi pengembalian barang yang sudah dibeli kepada pihak penjual atau pengurangan harga yang disepakati penjual. Yang keempat, beban angkut pembelian barang yang dibeli atau freight in. Beban angkut yang menjadi tanggungan pembeli akan dicatat pada akun beban angkut pembelian di sisi debit dan akun kas di sisi kredit. Yang kelima yaitu penjualan barang dagangan atau sales. Transaksi penjualan merupakan transaksi utama untuk memperoleh penghasilan dan merupakan komponen utama pembentukan laba. Yang keenam, penerimaan kembali barang dagangan yang dijual atau retur penjualan dan pengurangan harga. Sales Return and Allowances. Akun retur penjualan dan pengurangan harga berfungsi sebagai tempat mencatat transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau pengurangan harga yang diberikan kepada pihak pembeli. Yang ketujuh, potongan penjualan atau sales discount. Akun potongan penjualan ini termasuk akun kontra dari akun penjualan. Potongan penjualan oleh penjual akan dicatat pada akun potongan penjualan di sisi debit dan akun piutang dagang di sisi kredit. Yang kedelapan adalah beban angkut penjualan atau transportation out atau freight out. Beban angkut penjualan terjadi karena penjual menanggung biaya pengiriman barang sampai ke tempat pembeli. Dan transaksi yang terakhir adalah persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan adalah barang dagangan yang masih ada dan belum terjual. Banyaknya barang yang tersedia di gudang tidak boleh kurang dari jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya ada akun-akun perusahaan dagang. Yang pertama, pembelian. Yang kedua, retur pembelian. Yang ketiga, potongan pembelian dan pengurangan harga. Yang keempat, penjualan. Yang kelima, retur penjualan. Yang keenam, potongan penjualan dan pengurangan harga. Yang ketujuh, beban angkut pembelian. Yang kedelapan, beban angkut penjualan. Dan yang terakhir, persediaan barang dagang. That's it, peeps. I would like to gratitude for your attention and participation, everyone. Hope that's useful for you all. Thank you.